tambahan yang di luar itu ada tambahan sedikit. Mitra, ya mitranya boleh dua. Saya dua pakai. Institusi masukkan satu karena memang kita ada dana sedikit. Kita dikasih sih 7 juta juga oleh politeknik tak karena tambahan. Tapi kita menyetorkan masuk tahun. Dan keluarkan surat masukkan di proposal karena ada institusi. Ya mitra kedua, mitra pertama sudah industri. Dan nikmat. Nah mitra itu kan khusus untuk terapang. Kalau yang dasar tidak perlu. Yang perlu mitra dasar. Ini contoh yang dasar dan ini. Jadi tergantung bantuan. Nah kemudian contohnya nanti aja. Nah sekarang kita lihat sedikit standar biaya keluaran produk penelitian dan standar biaya masukan. Nah ini PMK-nya Bapak Ibu, silakan dibaca. Yang terbaru adalah PMK nomor 127 tentang standar biaya keluaran. Nanti ada sub keluaran penelitian. Mungkin saya tadi ada. Jadi ini dasarnya. Kemudian ini adalah terkunci di sistem PMK 127 2009. Nah ini tadi untuk yang SPM. Kalau ke Jakarta pasti betul dimasukkan. Nah ini ada semua lengkap, nomor peneliti, pembantu. Bapak Ibu jangan biarkan yang lain, tapi Bapak Ibu ngambil apa-apa, pinjam nama, apa-apa silakan. Atau juga masa kita meneliti siang malam, ada apa-apa, diatur saja dan tenang saja, fair saja. Reviewer dan orang Jakarta sudah tahu. Malah disarankan kami kemarin. Ya Pak, masa penelitian itu kan pekerjaan, apalagi yang peneliti uang. Satu wajib, yang satunya tambahan. Tapi ya karena stressing kemarin inspektorat nggak boleh, ya udah nggak boleh, tapi diatur di bawah. Pinjam nama biasanya kalau saya terus terang aja. Dari sini tanya tekan gitu. Nah apa? Saya juga sering dipinjamin apa? Mau support apa nggak ada urusan. Kasihan teman kan dia. Nggak apa-apa Pak. Yang penting rapi. Nanti di telepon temannya benar nggak? Wah mana ada? Tinggal bilang iya aja. Benar iya. Udah nanya lagi. Aman kok, sekarang ada pidananya ini, orang meneliti susah kok. Masa dihukum lagi nggak ada. Tinggal dihentikan aja. Paling Pak Gusnya, ini udah betul ini nanti saya pasti awas. Nah, SPK itu adalah yang berlaku seluruh kementerian negara, kemudian SPK berlaku untuk kementerian negara bersatu ini ada semua. Batas strategi tidak boleh dilampaui. Jadi yang diatur batas terlalu kurang boleh. Kalau kurang apa-apa. Nah ini kecil sekali ya. SPK. Saya nggak bisa lihat nanti kalau saya sudah siapkan ini yang maksimal. Contoh SPK riset dasar bidang pangan, satu laporan. Nah istilahnya di sana satu laporan. Satu penelitian itu 153 juta. SPK riset dasar bidang fokus pertahanan 250 juta. Ada semua. Bidang TIK 90 juta. 90 juta. Riset dasar. Kemudian untuk terapan
Untuk TIK 200 juta, 190 sekian. Jadi sudah. Nah, kemudian kami dulu sudah keluar SBK ini, semuanya terkejut betul. Umumnya orang dulu kecil, belum ada diatur SBK. Paling umumnya orang 40-an. Apaan sih ada? Tahu-tahu mungkin tak tahu ada orang. Wah, umumnya orang ini penting. Main jadi orang kosong, ngobrol hebat, ya kan? Loh, kenapa yang lainnya turun? Dari mesin turun, informatif. Ya, ini kan ada campur tangan Senayan, nah itu kan lah. Ternyata DPR-nya masuk. Mungkin konstituennya banyak yang humaniora gitu kan. Ternyata begini hasilnya. Tapi tetap tinggi, dan cukup sudah diperhitungkan. Nah, kemudian ada biaya tambahan juga diatur di SBK itu. Contoh publikasi Presidik pertemuan internasional Indeks 10 juta, prototipe tambahannya 60 juta, paten 75 juta. Tapi sekarang kemarin saya dapat 15 juta yang publikasi. Yang mereka atur, yang RBH atur, kita ajukan aja. Kemudian naskah kebijakan dan semuanya ada nilainya. Nah, ini yang terbaru. Silakan ya. Nanti yang paling banyak dapat sih publikasi, terus dapat itu 15-an. Buku ajar, buku ISBN 15-an, dapat semua kemarin. Kemudian HKI dapat semua, tercipta 15, dapat semua kemarinnya, dan di kontraknya sekarang. Sehingga penelitian keseluruhan di kontrak Bapak Ibu itu adalah penelitian yang berdasarkan output penelitian dan ruangan tambahan. Itu total yang berdasarkan. Nanti di kontrak berbunyi. Tinggal menandatangani. Kami sudah, Pak Gus sudah menandatangani kontraknya, yang biasanya ke sana. Kami sudah. Jadi kemarin teman-teman ini sudah laksanakan aja, uangnya belum masuk, tapi kontraknya sudah. Jangan khawatir, pasti ada uang. Karena kita kaya kok, kata orang. Uangnya banyak katanya Pak Jokowi. Nah, sehingga itulah yang dikelola, kemudian yang dipertanggungjawabkan kalau diminta hanya yang ini saja. Luaran tambahannya adalah insentif yang ditukar dengan barang. Itu. Luaran tambahannya ditukar dengan barang. Kalau barangnya tidak ada, diambil lagi. Celakanya kemarin, ini kan antar peneliti teman kami, karena kebijakan kami kita kasih aja sudah dapat 20 juta dia, ini kasus 20 juta dana tambahan, dana risetnya 150. Udah kasih aja, apa kita pegang uang orang kan repot. Kasih, masuklah peneliti semua, dihabisin semua Pak. Yang 20 itu habis. Kemudian mulailah output bulan November kan harus diinput. Ini harus diinput. Nah, keluarlah validasi oleh reviewer bahwa luaran tambahannya dia tidak valid. Nah, adalah untuk pengumuman itu ini tidak valid, ini valid. Nah, yang tidak valid kan kita surati, tolong uangnya jangan diambil. Bahasa kami bukan dikembalikan, karena dia tidak mengembalikan, tapi tidak jadi diambil. Waduh, luar biasa.
udah habis semuanya. Untung masih ada di koperasi sisa tawaran. Orang-orang pinjam di koperasi katanya ini dah. Nah, makanya dari tadi ya jangan dihabis. Jangan dihabis. Termasuk ini yang ini jangan dihabis. Sisakan 30% lah. Ya jangan ke dealer dulu, jangan lah. Nanti setelah 2 tahun baru simpan dulu 30%. Nah kalau di kami kan ada pemeriksaan audit oleh BPK, tapi yang diaudit adalah cuma STPJ, surat pernyataan tanggung jawab belanja. Itu yang dilihat. Salah di sana balikin, benar di sana aman. Paling kalau datang ada temuan sedikit biar ada, apalagi BPK yang mudah-mudah ya tempat aja. Padahal sudah luaran, sebenarnya sudah mulai dari. Tapi ya udah kemudian tuan nggak mau tahu. Tapi ringan. Yang penting ada luaran. Itu pasti turun. Kalau luaran nggak ada, baru itu masalah. Makanya kami luaran pasti ujung dunia, gitu, kata bos kita Jakarta kan. Yang ini simpan aja. Paling verifikasi. Kami paling sering verifikasi itu. Bapak ini harusnya kembalikan ini, dia konfirm ke Jakarta, tapi boarding passnya nggak ada, gitu kan? Waduh Pak, kalau Garuda itu boarding pass taruh di dompet hilang biasanya Pak, kita jalan. Telepon teman kita kan, Pak, boarding passnya nggak ada. Akhirnya kita verifikasi gimana caranya, atau boarding pass nggak usah mengkalikan kok, tinggal ditanya. Tapi kalau nggak ada benar ditanya. Sering begitu sampai ada yang 50 juta tinggal verifikasi. Nggak usah bayar, orang itu hanya butuh verifikasi. Dan yang ini benar, ya, sekarang keluar. Jadi jangan khawatir, tetapi jangan dihabisin. Nah ini tip tambahan aja, biar nggak nanti panik. Bisa kok, dapat 150 juta, 30% sisa, diam sampai 2 tahun. Ini sarannya Pak Oki, saya ini saran pengelola pendidikannya. Karena saking banyaknya bertanya, meneliti sampai prokes. Kalau gini saya nggak mau meneliti ini. Kita bikin jurnal cuma 2 minggu, bikin pertanggung jawab 3 bulan kita mati katanya. Masa yang gini-gini ngabisin waktu? Nah, orang malah, orang besar. Ya, jangan, karena beri keuangan ke sini. Tapi sudah kendor sekarang. Di surat pernyataan tanggung jawab belanja, kalau Bapak Ibu baca dari dulu sampai sekarang, yang dulu ada 8 ke 9 klausul, sekarang hanya 3 klausul. Klausul yang ada kata-kata tidak apa, sanksi pidana, tidak ada lagi kata-kata. Coba dilihatnya baru tadi. Kisah bagus, aman. Maka saya tenang. Tinggal sisakan 30%. Dan jangan dulu Pak. Jadi itu tips sih. Dan ya seperti itulah kenyataannya, apapun kita ikut prosedur dengan betul, tetapi kita juga ada sedikit keleluasaan sejauh tidak lempar. Yang penting SPK-nya kita pegang, SPM-nya kita pegang, aman, pengalaman pasti 100% aman. Luaran tercapai, tambah aman luar biasa. Itu kalau melihat sekarang. Nah, kami sudah betul teman-teman, sehingga ya luaran. Kalau kemarin ada yang Pak, saya nggak bisa ngurus jurnal, kita datangkan.
latihan lagi. Tuh Pak Ted gimana? Kita datang tahun lalu. Orang fasilitator kebetulan teman saya yang di WNS. Mas, ini oke. Akhirnya banyak yang datang. Akhirnya lanjut penelitiannya. Jadi uangnya masuk, poinnya dapat. Saya kemarin disuruh naik pangkat, tanya aja Pak. Aduh, makanya ini Pak Direktur, Profesor sedang undang katanya. Boleh ini kan baru 3 profesor kemarin. Ini sedang bolongan, ayo. Saya udah ajukan itu. Ajukan kalau ya nggak tahu dipotong ya nggak sampai profesor, baru sampai 4B aja. Yang lain ternyata pengajaran yang kurang, saya penelitiannya cukup. Tapi ada sisa itu nanti. Nah itu sebenarnya disuruh karena kita sering meneliti, naik pangkat itu bro. Jadi yaitu poin itu. Nah kalau sering meneliti, kemudian rekam jejak kita tinggi naik. Nah ini juga dibalik belajar Bapak Ibu. Teman saya ada di PN Surabaya Jawa Timur, Pak Edi namanya. Kita undang dia itu rajanya paten di sana. Cara ini di UPN sekitar 30, kredit 15, dan dia pegang itu inovasinya dan konsentrasi dia. Nah, dia tulis proposal, nggak tahu bagus. Tulis aja. Lu patennya udah bilang nggak saya ngomong, lolos. Aku tulis proposal, udah entar aja kan. Barangnya dijelaskan, bisa saya dia lah. Ya masuk sih susah sih. Bisa. Ini belakang pelajaran ini lulus terlama. Jadi ada 2. Kalau track recordnya bagus, substansinya biasanya bagus ini bahkan. Nah, tapi dua-duanya sih. Ada kasus begitu ada. Contohnya Pak Edi teman saya. Sehingga ya ke depan sama seperti Pak Kedua tadi bilang saya cocok ya. Baru kalau orang gitu masih balik. Di awal kita tidak menghendaki uang, saya pikir kok udah lulus aja PhD dan cukup kok sekarang meneliti aja lah. Akhirnya seiring kok lumayan gitu loh. Kok lumayan, saya baru berpikir itu lumayan ini. Akhirnya keenakan Bapak. Kalau saya sekarang aja udah siap bawa proposal yang ke depan. Teman ada dokter sibuk, saya buat ya Pak. Dia saya nggak ada uang lain gitu. Ada. Makanya penelitian saya setahun bisa 4 dan PM 3. Ya gitu aja, udah keenakan saya nggak bikin jadi direktur di Poltek. Ada biar yang lain, saya menjadi aja. Keenakan Bapak. Saya pulang ke rumah ke Tabanan, saya dari Bukuan. Buat proposal pengabdian kemarin yang menurut tahun atas nama teman dalam kesalahan buat asik Pak, saya kok keenakan jadinya. Dan uang itu kok ada gitu. Karena saya sering kalau lolos di DRP, buat persoal 3, lolos 2 biasa itu. Yang satunya kalau lolos sering. Saya kan boleh buat 4 karena high tech gitu.
boleh buat minimal saya buat 2 terus dan lolos di DRPN di Pemda masuk Pak. Pemda masuk sama kok roadmap saya tawarkan itu. Dulu di Bandung udah setuju tapi rasionalisasi Pak Nek. Ayah Bandung ini kita semua di Bandung kan ya. Itu angkanya lumayan 175 kajian. Kemarin sekarang saya tawarkan lagi untuk kerjasama luar negeri yang nanti ini 460 buat jurnal aja, buat alat. Jadi saya kemarin belum, kok lumayan ada uangnya. Tapi di awal benar, sebenarnya sekali dengan Pak Kepala di awal tidak ada, tidak ada. Pokoknya buat uang. Saya cerita tadi dengan Pak Bagus. Saya sebelum lulus PSI udah buat proposal, udah ada roadmap, sudah proposalnya, dasar, lapang. Jadi meneliti, akhir kata meneliti tidak pernah berhenti. Penelitian tidak pernah selesai. Jadi penelitian jalan terus. Dananya ada dari mana saja, itu kesimpulannya. Dananya dari mana saja. Yang penting kita konsisten satu bidang penelitian, punya produk unggulan dan melekat pada diri kita, itu bagus. Kalau Bapak jadi gubernur sekarang buat sekolahan di mana selesai jadi gubernur, milik gubernur berikutnya. Tapi kalau penelitian milik kita. Bahkan publikasi itu sampai mati pun, paten sampai mati pun bisa diwariskan. Sehingga ya tugas kita sebagai dosen ya membuat proposal yang bagus-bagusnya, kemudian meneliti tambahan dari profesor saya Niki Mane itu ajaran dari sana itu ternyata betul juga dan ada itu dan mengalir terus naik pangkat ya terakhir dari apa pensiunnya enak gitu kan karena apa pangkat golongannya tinggi pensiunnya santai dosen. Kalau dapat pensiun 5 juta Bapak Ibu, pagi-pagi beli nasi kuning, siangnya beli nasi pecel, habis Pak. Ambil aman kok gitu jadi kita dosen. Oke, gitu kira-kira kurang lebih. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang kurang berkenan, ini ingin tahu dimaafkan, tapi substansinya tetap seperti itu. Pensiun terlalu muda. Bahwa ya tugas dan penelitian fokusnya adalah melekat pada diri sendiri. Kalau jabatan tidak, itu hanya lebih banyak kepada orang lain. Oke, demikian sudah. Jadi atas pemaparan yang disampaikan oleh Pak Ningol Cipta tadi, mungkin ada hal yang kurang jelas atau ingin dipertegas, ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Surya Mahendra. Bisa saya mau menanyakan mengenai kaitan RAB juga terhadap pelaporan keuangan akhirnya Pak. Mohon maaf saya di sini pemula. Di sini misalkan kita sudah di waktu RAB itu kita menganggarkan ada honor untuk narasumber, ada honor untuk macam-macam lah misalkan. Kemudian apakah bisa itu nanti kita jadikan satu, misalkan kita rapel aja narasinya, atau apakah harus tetap dari kondisi yang seperti ini? Baik, terima kasih. Tidak dinamis.
Ya, apa? Menurut Pak, oh tuh, Pak dia bilang kau ada lain lah. Baru baru 2 hari, semalam buku itu. Cek gue pakai kok, cepat aku bikin buku. Ada Pak Adi kau udah ngumpul, oh bagus, apa gini, tapi nggak ada foto, minta foto sekarang. Kita waktu ya. Saya mau bertanya tentang usulan multi years. Apakah dalam skema dasar atau penerapan pengajuan untuk usulan diajukan di awal saja, pertama kali kita mengajukan untuk 2 tahun misalnya. Apakah kemudian setiap tahunnya kita melakukan pelaporan anggaran bahwa 1 tahun itu kita sudah lakukan, kemudian kita mengusulkan lagi di tahun kedua, Sunaikan kota orang dan begitu seterusnya sampai berakhir masa usulan. Tadi Kan ada Jadi itu saja Pak yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. dari situ Ustaz. Oh, marah dengan nota nasional itu silakan. Mungkin ada lagi satu dulu Bu Sesi. Udah, Pak. Belum ada. Oke, terima kasih. Yang di tangan Anda dan Mas saya dari kerja. Jadi untuk pertanggungjawaban keuangan sebenarnya ada 2. Yang satu ada namanya surat pernyataan tanggung jawab belanja. Itu hanya 1 kali. Dan di sana digelondongkan di grup. Ini biaya personal lainnya ada ini. Tinggal digelondongkan. Dan di bawahnya ada klausul. Kalau Bapak Ibu baca bahwa penyidik bersedia menyerahkan rinciannya atau apapun nota-nota. Itu aja intinya klausul di bawahnya. Nah, sehingga itu gelondongan di rinciannya seperti SBM. Oke. Rincinya misalkan di STBJB ada biaya untuk menghasilkan output atau apa. Misalkan kita kasih dia 10 juta, 10 jutanya kan ada. Ini sumbernya. Seminar internasional, tiket, semua tiket ada boarding pass, ada nota, itu dikumpulin Pak. Kalau saya kemana-mana boarding pass betul, gitu. Jangan sampai hilang seperti tadi. Bodoh, simpan orang disuruh nyimpan aja. Nah, gitu Pak. Sehingga inilah yang harus sesuai SPM. Karena kalau tidak sesuai SPM kan jadi pertanyaan. Karena ini uang negara. Loh kok di Jakarta standarnya 400 kok 1 juta ya? Itu aja sih. Yang penting 400 juta. Nah, itu nota-notanya dikumpulin. Beli barang misalnya barang apa untuk sama berarti item di SPPJB nya untuk mengenai luaran misalnya kan sama di sana kan ada bahan misalnya. Nah dia bahannya dikasih nota. Nah saya mendampingi inspektorat seminggu dia tanya Pak nota yang Ada sadis. nah, ini kadang-kadang banyak juga lucu lah yang ketawa. Nah sekarang misalkan RGD-nya di Bukit Jimbaran, kok beli makannya di Gianyar, padahal kan pasti sampai di sana. Nasi kotak, rumah makan gini Gianyar. Nah itu sampai ke kampus. Inspektorat bilang gitu. Ya yang bukit lah di Jimbaran nggak apa-apa. Kemudian ada standarnya Pak, 1 kotak itu 30.000. Ya kalau SBM nya 40. Ya kita kurangi 100 kotak 3 juta aman. Nanti notanya di Boki sama. Dan ada tanda tangan, ada cap, ada nama toko. Nah nanti di kontrak Bapak Ibu ada kewajiban bayar pajak. Nah, silakan diskusikan dengan BPM seperti apa mekanisme bayar pajaknya. Kalau kami ada teman yang punya bendera, Bapak Ibu. Sudah kasih aja nota
konsumsi, kasih aja nota pembelian barang, ya dia yang ngurusin bilik pajaknya, tinggal kita bayar. Dan tidak banyak, saya hanya bayar pajak 5 juta, jadi bayar honor, bayar ambil utang bayar honor, bayar pajak di BPD, aman. Ya notanya kali, kemudian itemnya sesuai SPM, itu aja intinya. Kemudian pajak gampang. Kalau di bulan ini staf kami bertiganya bisa keluar billing untuk honor. Jadi kita bayar pajak atas nama kendaraan polis ini aman. Tinggal golongan ini sekian, selesai. Jadi itu seminggu beres kok. Terakhir pengalaman kami urus keuangan 1 minggu beres. Nah, beli barang misalnya kalau kami nota, saya punya tas di rumah Pak, khusus nyimpan itu ya, karena ikut ini mereka ada dongeng, ada daun dongeng tiket, ada tas digantung dia punya meja kerja, dan tas khusus nota. Nah, jumlah. Kalau berkunjung ya minta dana yang beres, terus keluarkan dana perjalanan ada di SBM. Kalau keluar kota, kalau nggak salah 150.000 ambil aja. Mungkin begitu Pak Indra. Misalkan seperti ini, kita sudah di RAB sudah mengantarkan misalkan terhadap komponen seminar internasional misalkan Pak, misalkan sudah berkandangan ternyata dalam perjalanan kita itu kita cancel, nanti apakah kita dana itu bisa kita alihkan ke komponen yang lain? Dalam 1 tahun anggaran dananya harus semua terserap. Maksudnya komponennya apakah harus sesuai sekali dengan RAB? Komponennya bisa, Bisa. karena tidak diatur di kontrak. Komponen sama sekali tidak diatur di kontrak. Jadi dapat 100 juta, dia bertanggung jawabannya 100. ST PJB-nya 100. Teman kami ada main-main dulu Pak. Dapat 100, nggak habis, benar Pak. Susah ngabisin 100 juta, banyak kok uangnya. Sudah seminar, masih sisa 1 tahun. Akhirnya ya dipertanggungjawabkan seperti apa adanya. Bisa 15 juta. Terus PJB, ya ditagih misalnya di ngapain kan? Nggak simpen di mana dulu, terus dibuatkan apa gitu biar habis, kan bisa sedikit. Ya gitu enak. Jadi bisa, karena tidak pernah dia detail di kontrak. Yang penting luarannya tercapai benar, rinciannya ada, terakhir door sama dengan door, door sama dengan door, termasuk pajak. Kemudian Bu Sri, ini kalau tadi kan ada kesesuaian metode dan jangka waktu di metodologi dijelaskan. Di awal dijelaskan untuk menghasilkan ini saya perlu waktu berapa? Jadi diatur 2-3 tahun. Nah, oke. 2 tahun bisa kok. Kalau 3 tahun kok terakhir ini kayaknya ngapa-ngapain. Buat proposal 2 tahun kita selesai. Nah, setelah disetujui RPM, proposal kita kan persis 2 tahun. Tahun pertama dan tahun kedua semua ada rinciannya, jadwal, biaya, tahapan, disetujui 2 tahun, di kontrak sudah dibunyikan. Angka tahun pertama 100 juta, angka tahun kedua 150 juta muncul di kontrak. Nah, tetapi kan di kontrak juga ada kata-kata jika ada kelalaian maka dikenakan sanksi. Sanksinya berupa penghentian di tahun kedua. Bukan yang ini diambil, bukan. Orang-orang ini sudah habis, enak aja ngambil. Udah berat kok meneliti itu, walaupun hasilnya berat gitu kan. Maka yang tahun kedua itu tidak dilanjutkan kontraknya, ya kita selesaikan tahun pertama. Itu paling berat sanksi.
Dan kebetulan dua minggu lalu saya ke DPR. Nah, gimana Bu Imah? Ini kan 3 tahun teman kami. Kok 10 tahun udah diputus, gimana kelanjutan? Gini aja Pak, disarankan ke temannya, proposal yang 3 tahun itu usulkan lagi sebagai proposal baru. Tetapi yang sudah berjalan jangan. Yang dari tahun kedua itu usulkan lagi. Udah apa-apa kok DPR katanya. Udah usulkan lagi, sisanya itu usulkan lagi sebagai proposal baru. Itu. Nah, untuk penanggalan tiap tahun STPJB dipertanggungjawabkan, luaran-luaran yang dipertanggungjawabkan. Kalau detail tadi seperti ditanyakan Pak Hendra, bertanggung jawab uang stempel ini itu cukup simpan di LPPN, disetor ke LPPN, dan itulah pertanggungjawaban keuangannya. Itu, oke. Jadi walaupun multi tahun, tetapi ada juga sanksi terberat, jadi tidak ada. Aja, yang lain ada tuh, tapi sekarang masih tenang-tenang aja. Kemarin ada yang teman kami, Prof, itu hampir 300 juta. Pendidikan drama tahun pertama udah habis 300 juta. Tahun kedua rencananya segitu juga, tapi di stop. Buatkan penanggalan 1 tahun itu. Nanti ya kami sarankan ajukan lagi sebagai usulan baru. Itu Bapak. Jadi penelitian karena berakhir, dananya bisa jadi berakhir kan? Penelitiannya jalan terus. Ya kalau dana Pak Gus, ini kok harus jalan penelitian saya kedua ini ada dari internal kan itu boleh. Kalau ada di RKKL kan bisa. Itu bisa, oke? Baik, mungkin ada lagi yang ingin diperjelas atau ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas ya? Ada materi itu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin saya review sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dewo dari di sesi ketiga ini. Jadi mohon Bapak Ibu di apa namanya, cintanya jangan dibiarkan lepas katanya. Jadi tolong di update terus Scholar dan cintanya. Kemudian akun Simplitabasnya silahkan dilengkapi. Jadi itu sebagai bagian untuk menunjukkan rekam jejak Bapak Ibu sebagai bagian dari penilaian selain dari substansi usulan dan kewajaran RAB-nya. Jadi kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Dewo bahwasannya penelitian itu melekat pada diri kita selaku peneliti. Jadi mari kita giatkan terus untuk meneliti. Ini adalah dharma kita sebagai dosen, salah satu dharma dari Tridharma yang ditugaskan kepada kita. Mari kita terus melakukan inovasi, kreativitas dalam penelitian. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan hibah baik di internal, eksternal, bahkan kalau memungkinkan dari internasional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada hal yang kurang berkenan selama saya memoderasi kegiatan ini dari pagi tadi sampai saat ini, saya mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri, mungkin kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Dewo Putra Santosa.
Oke, sekian dari saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak